Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Teror bom bunuh diri di Bandung Rabu 7 Desember seharusnya membuka mata kita. Ancaman teror atas nama Islam masih nyata ada. Mereka yang selama ini bilang teroris Islam cuma karangan rezim penguasa harus sadar bahwa memang ada orang-orang yang dengan sengaja mengantar nyawa demi apa yang mereka yakini sebagai aksi jihad. Pelaku aksi bunuh diri itu adalah Agus Sujatno alias Abu Muslim. Dia ini teroris kambuhan. Dia sempat ditahan selama 4 tahun di Nusa Kambangan terkait kasus terorisme Cicendo. Dia bebas pada Maret 2021 lalu, dan kini belum 2 tahun berselang, dia sudah melakukan aksi biadab itu lagi. Pertanyaannya, apakah yang bisa dilakukan untuk mencegah hal serupa berulang? Untuk itu kita harus pelajari apa yang sebenarnya mendorong terjadinya aksi yang berada di luar akal sehat manusia normal ini. Informasi mengenai Agus belum banyak diketahui, namun ada beberapa sinyal yang bisa kita gunakan untuk memahami kasus ini. Yang paling penting adalah secarik kertas yang menempel di bagian depan motor Agus. Di kertas itu tertera tulisan KUHP, Hukum Syirik Kafir, Perangi Para Penegak Hukum Setan, Quran Surah 9 ayat 29. Kita dapat merasakan kemarahan luar biasa di dalam diri Agus sebelum melakukan aksinya. Pertama, dia menyebut KUHP sebagai hukum syirik dan kafir. Dia mungkin tidak terlalu paham dengan isi KUHP, namun jelas dia memiliki mindset seperti yang lazim dimiliki kaum Islamis radikal. Mindset yang melihat umat manusia seharusnya diatur oleh hukum Tuhan, bukan hukum manusia, apalagi hukum yang dibuat manusia kafir. Tapi yang lebih jelas adalah bagian kedua dari tulisan itu. Dia seperti mengklaim dirinya sebagai martir, sebagai pejuang yang memerangi para penegak hukum setan. Apalagi kalau kita baca isi ayat Al-Quran yang tertera di sana. Surat 9 itu adalah surat At-Taubah. Dan ayat 29 dari At-Taubah itu berbunyi, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Jadi ini adalah ayat yang memerintahkan umat Islam untuk memerangi orang-orang yang memenuhi sejumlah kategori, yaitu mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar. Tentu saja ini adalah sebuah ayat yang abstrak yang memerlukan kehati-hatian dalam menafsirkannya. Namun bagi seorang yang berpikiran sederhana dan memperoleh panduan beragama yang juga cenderung sederhana, ayat ini bisa dengan mudah diartikan sebagai kewajiban bagi umat Islam untuk memerangi mereka yang dianggap kafir. Lantas siapa yang disebut sebagai kaum kafir ini? Mari kita melihat rangkaian aksi bom bunuh diri yang berlangsung selama 10-12 tahun terakhir dan melihat apakah ada pola tertentu yang bisa membantu memahami siapa mereka. Tahun lalu pada Maret 2021, aksi bom bunuh diri terjadi di depan Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksi itu, 2 pelaku tewas karena meledakkan diri. Pada November 2019, serangan bom bunuh diri terjadi di kantor Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Pelakunya mati, sementara 4 orang polisi dan 2 warga terluka dalam peristiwa itu. Pada 2018 terjadi ledakan 3 kali berturut-turut di tempat berbeda di Surabaya. Bom meledak di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela Jalan Ngagel, Gereja Kristen Indonesia atau GKI, dan Gereja Pantekosta. Pelakunya adalah pasangan suami istri yang mengajak keempat anaknya meledakkan 3 bom di 3 gereja tersebut. Sehari setelahnya terjadi lagi bom bunuh diri di Mapolrestabes Surabaya. 4 pelaku tewas, melukai 4 polisi dan 6 warga sipil. 4 teroris itu adalah satu keluarga yang menggunakan 2 sepeda motor. Pada 2016, bom bunuh diri juga pernah terjadi di pos polisi dekat Sarinah, Jakarta. Peristiwa itu menewaskan 7 orang, 5 diantaranya pelaku dan 1 dari warga sipil adalah warga negara asing atau WNA asal Belanda. Pada 2016, bom bunuh diri terjadi di halaman Mapolresta Surakarta. Pada 2011, bom bunuh diri terjadi di Masjid Az-Zikra Mapolresta Cirebon.
ada satu hal yang nampak dengan jelas terbaca. Aksi bom bunuh diri itu hampir selalu terjadi di lingkungan kantor kepolisian atau gereja. Dengan kata lain, jadi kalau kita asumsikan para pelaku aksi bunuh diri merujuk pada ajaran yang sama, atau bahkan merujuk pada ayat yang sama, kita bisa simpulkan bahwa yang mereka anggap sebagai musuh adalah umat Kristen dan kepolisian. Menurut mereka, umat Kristen adalah kaum kafir yang mengancam Islam dan melahirkan hukum buatan manusia sebagai pengganti hukum Allah. Sementara polisi menurut mereka adalah mereka yang menegakkan, menjalankan, melindungi hukum yang dibuat kaum kafir itu. Karena itu upaya untuk memerangi kaum teroris yang membawa panji Islam ini adalah dengan secara terus-menerus memerangi tafsir agama yang menyesatkan dan mengikis dukungan terhadap penyebaran tafsir yang membahayakan ini. Menurut saya, kita sebaiknya tidak terlalu membesarkan narasi bahwa pelaku teror bunuh diri adalah mereka yang sedemikian naif, sehingga berharap kalau mati akibat bom bunuh diri, mereka langsung masuk surga dan langsung bisa melampiaskan syahwat mereka dengan para bidadari yang disediakan Allah bagi para pejuang. Itu mungkin terdengar lucu dan atraktif untuk menunjukkan keterbelakangan cara berpikir kaum teroris. Tapi itu bisa menyesatkan kita dari persoalan sesungguhnya. Berbagai studi tentang terorisme menunjukkan para pelaku teror datang dari kalangan yang percaya bahwa umat Islam memang ditindas oleh rezim. Umat Islam tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menandingi kekuatan penindas. Dan umat Islam pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk bisa memenangkan peperangan dengan cara yang normal. Karena itu mereka merasa harus bersedia mengorbankan nyawa demi kejayaan Islam. Mereka percaya Tuhan akan memberi imbalan bukan saja bagi mereka, tapi juga bagi keseluruhan umat Islam. Jadi ada semacam kebencian yang berapi-api untuk membalas dendam atas kejahatan yang dilakukan kaum kafir dan kaki tangannya. Kebencian itu bisa jadi terus ditanamkan sejak kecil atau sejak remaja. Dan mereka sangat percaya bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya untuk kepentingan umat Islam lebih luas. Dan kegilaan ini semakin menjadi-jadi karena mereka merasa pada dasarnya masyarakat juga mendukung mereka. Karena itu yang diperlukan adalah perubahan narasi yang membawa perubahan mindset. Kita harus lawan propaganda yang mengatakan kaum Kristen adalah kaum kafir yang merupakan sumber petaka. Polisi adalah kaki tangan untuk menindas Islam. Dan kesejahteraan umat Islam hanya bisa dicapai melalui peperangan kalau perlu mengorbankan nyawa. Apa yang terjadi di Bandung semoga membuka mata kita bahwa kita harus bersama-sama melawan cara pikir yang sesat dan menyesatkan itu. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat.